Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang pemimpin. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian tetap sehat, selalu bersyukur dan bersemangat untuk terus menuntut ilmu dimanapun kalian berada. Nah, bersama saya Ustadz Agus, kali ini kita akan bersama-sama mempelajari tentang mobilitas sosial. Tujuan dan manfaat dari mempelajari materi ini adalah peserta didik dapat memahami mobilitas sosial. Sang pemimpin, Allah telah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 yang artinya, baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaga bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaga atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Nah, dari ayat di atas, Allah telah memerintahkan kepada kita sebagai hambanya untuk selalu berusaha menjadi lebih baik, dan perubahan-perubahan itu dapat dikatakan sebagai mobilitas sosial. Sang pemimpin, mari kita perhatikan foto tokoh berikut ini. Kalian tahu siapa nama tokoh tersebut? Ya, beliau adalah Gilang Widya Pramana atau biasa dikenal dengan nama Juragan 99. Pengusaha sukses yang memulai usahanya dari usaha kecil-kecilan, dari usaha yang dia rintis sejak masih kuliah, sekarang berkembang menjadi bisnis besar di negara Indonesia ini. Nah, dari ilustrasi yang sudah kita amati, mari bersama-sama kita membahas mobilitas sosial. Mobilitas berasal dari bahasa Latin mobilis, yang berarti mudah dipindahkan atau banyak bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain. Sedangkan kata sosial pada istilah tersebut mengandung makna seseorang atau sekelompok warga dalam kelompok sosial. Mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Seseorang yang mengalami perubahan kedudukan atau status sosial dari suatu lapisan ke lapisan lain, baik menjadi lebih tinggi maupun menjadi lebih rendah dari posisi sebelumnya, berarti seseorang tersebut telah mengalami mobilitas sosial. Ada dua bentuk mobilitas sosial, yaitu mobilitas sosial vertikal dan mobilitas sosial horizontal. Mobilitas vertikal adalah perpindahan seseorang atau sekelompok orang dari suatu kedudukan sosial yang levelnya berbeda, baik sederajat maupun berpindah ke level yang lebih tinggi maupun level yang lebih rendah. Sedangkan mobilitas sosial horizontal adalah perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan sosial yang sama, tapi dengan kedudukan yang berbeda. Faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Dalam setiap masyarakat, kecenderungan mengalami mobilitas sosial itu berbeda-beda. Ada masyarakat yang dengan cepat dan mudah mengalami mobilitas sosial, tapi ada pula masyarakat yang cenderung sulit mengalami mobilitas sosial. Mengapa demikian? Terdapat beragam faktor yang mendorong terjadinya mobilitas sosial. Faktor-faktor tersebut antara lain faktor struktural, faktor individu, faktor sosial, faktor ekonomi, faktor politik, dan kemudahan dalam akses pendidikan. Sedangkan faktor yang menghambat mobilitas sosial yaitu kemiskinan dan diskriminasi. Berikutnya adalah saluran-saluran mobilitas sosial. Kalian tentu berpikir, bagaimana caranya agar mobilitas sosial itu terjadi? Setiap orang dapat mewujudkan mobilitas sosial di lingkungannya atau di tempat ia sedang berkarya. Nah,
tempat-tempat tersebut itu bisa disebut sebagai saluran-saluran mobilitas sosial. Nah, contoh dari saluran-saluran mobilitas sosial yang ada di sekitar kita antara lain di pendidikan, organisasi politik, organisasi ekonomi, dan organisasi profesi. Berikutnya anak-anak, dampak mobilitas sosial itu ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif terjadinya mobilitas sosial antara lain mendorong seseorang untuk lebih maju, kemudian mempercepat tingkat perubahan sosial, dan meningkatkan integrasi sosial. Sedangkan dampak negatif dari mobilitas sosial adalah terjadinya konflik dan gangguan psikologis. Nah, demikian anak-anak penjelasan Ustadz tentang mobilitas sosial. Kesimpulan dari pembelajaran kali ini adalah setiap individu maupun kelompok dalam kehidupan sehari-hari pasti pernah mengalami mobilitas sosial. Hanya saja mobilitas setiap orang itu bisa berbeda-beda antara orang yang satu dengan orang yang lain. Perbedaan itu tergantung dari faktor yang mendukung dan menghambat dari masing-masing individu atau kelompok tersebut. Jika kalian paham, Ustadz punya sebuah pertanyaan untuk kalian, yaitu tentukan faktor pendukung dan penghambat dalam diri kalian yang dapat mempengaruhi proses mobilitas sosial kalian selama ini. Jawabannya dapat kalian tulis di kolom komentar ya anak-anak ya. Nah, semoga materi ini bisa bermanfaat dan dapat memotivasi kalian untuk belajar lebih giat agar kelak kalian dapat mengalami mobilitas sosial yang positif. Amin amin ya robbal alamin. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.